Di tanah perantauan yang sunyi, hadir sebuah tumpangan yang berarti. Ketika kebaikan melampaui batas profesi, disitulah benih rasa mulai bersemi. Ini adalah kisah tentang hadiah yang tak terduga. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Tak pernah aku menyangka bahwa aku akan tinggal di kota Bandung ini. Baru 2 bulan aku merantau ke kota ini. Aku merantau karena ingin merubah nasib serta memperbaiki ekonomi keluargaku di kampung. Perkenalkan, namaku Zulfikar. Usiaku 26 tahun dan aku telah berkeluarga serta mempunyai seorang istri yang sangat setia menungguku pulang. Sri namanya. Usianya 28 tahun, lebih tua 2 tahun dariku. Setiap 2 bulan sekali aku pulang ke kampung untuk menemuinya. Di kota ini, aku bekerja sebagai penjaga laundry milik Ibu Zahra. Tapi aku sering memanggilnya Bu Hajah Zahra. Beliau satu ini dengar-dengar berpisah dengan suaminya karena suaminya kurang perhatian padanya. Nah, di sini terdapat 2 orang pekerja. Dan yang boleh tinggal di rumah Bu Hajah hanya aku saja. Karena 2 temanku rumahnya tak jauh dari tempatku bekerja dan bisa langsung pulang ke rumahnya. Sedangkan aku masih baru 2 bulan tinggal di kota ini. Jadi Bu Hajah mengizinkan aku sementara tinggal di sana. Bu Hajah orangnya sangat baik sekali. Segala keperluanku ditanggung olehnya, mulai dari makan hingga keperluan lainnya. Bu Hajah tak senang jika pemberian atau bantuannya ditolak. Ia lebih senang pada orang yang mau menerima segala pemberian atau bantuan darinya. Jadi aku tak khawatir saat tinggal di sini. Selain mempunyai bisnis laundry, ia juga punya toko pakaian. Karena usaha itu, ia bahkan bisa membangun rumah yang cukup mewah. Bahkan, ia sempat pula mengatakan kepadaku untuk menganggap rumah ini sebagai rumahku juga. Karena memang tak ada lagi yang menempati rumah ini selain kami berdua. Bu Hajah orangnya juga mandiri. Tak ada pembantu di rumah ini. Karena ia lebih senang mengerjakan pekerjaannya sendiri. Bu Hajah orangnya humoris. Kami sering bercanda. Bahkan aku tak canggung saat bercanda dengan beliau. Bu Hajah suka menonton dracin di YouTube. Aku sering diajakin nonton bersama di rumahnya. Namun yang membuat aku khawatir jika tiba-tiba semangat keinginanku mulai datang, ya kalau sudah begitu, mau gimana lagi? Aku bingung untuk mengutarakannya. Namun nampaknya Bu Hajah sudah lama tidak diajak bekerja dan butuh nafkah juga. Hehe. Sementara ini aku hanya membayangkannya saja. Tapi jujur saja aku mulai kepikiran akan hal baik itu. Suatu ketika pada hari Sabtu, di tempat kerja Bu Hajah mengatakan untuk mengajakku ke bioskop malam minggu nanti. Aku pun tak ada rasa aneh kala itu, karena memang aku sudah sering diajak ke bioskop bersamanya. Gak ada yang istimewa dan biasa saja. Malam harinya aku bersiap dan berpakaian rapi dan langsung menemui Bu Hajah. Seketika itu aku terpana akan wajah cuantik Bu Hajah. Ia menggunakan jilbab berwarna biru. Aku kagum akan penampilannya kala itu, dan sempat pula aku memujinya. Ia hanya tersenyum dengan pandangan manis padaku. Di perjalanan,
aku sesekali menoleh ke arah Bu Hajah. Wajah cuantiknya membuat pikiran baikku mulai kemana-mana. Kami mengobrol banyak saat berada di mobil, dan kembali kami bercanda dengan penuh tawa. Sesampainya di bioskop, kami duduk santai sembari menonton film komedi lokal yang sedang tayang. Sebenarnya aku tak tertarik dengan alurnya, tapi cukup romantis sehingga aku pun ikut baper jadinya. Dan kami pulang saat jam telah menunjukkan angka 9. Sesampainya di rumah, suasana yang sepi dan sunyi semakin terasa karena kami sampai di sana telah larut malam. Aku duduk bersantai di depan TV, sementara Bu Hajah membuatkanku teh di dapur. Setelah selesai, ia kembali menemuiku dan mengajakku ngobrol di taman samping rumahnya. Di sana, ku coba berikan semua puji-pujian padanya dengan harapan ia terpesona dan kagum karena pujianku. Dengan percaya diri, aku mengutarakan semua keinginanku kepada Bu Hajah. Awalnya Bu Hajah menoyak, tapi aku meyakinkannya bahwa ini akan baik-baik saja. Dengan percaya diri, aku pun menggendong Ibu Hajah ke hamarnya. Sembari ditemani angin sepoi-sepoi, suasana dingin kami ubah menjadi hangat. Alangkah indahnya dunia kurasa saat itu. Dunia serasa di syurga. Aku sangat percaya diri dengan keyakinanku. "Boleh kan, Bu?" tanyaku. "Ih, jangan aku malu, belum dicukur," kata Ibu Hajah. Tanpa mempedulikan apa yang dikatakan, aku langsung saja memulai sambutan kebaikan negara yang dibalas dengan sambutan kebaikan antusiasnya. Starter jukung otomatis yang telah siap siaga. Ku tarik gasnya dengan kecepatan sedang pada awalnya. Tak terhitung pula berapa kali banjir bandang melanda. Dan tak bosan-bosan aku dengan rumbai-rumbai Indominya itu. Selesai variasi pertama, berlanjut ke variasi berikutnya, hingga variasi-variasi lainnya. Dan aku juga seakan lupa sudah berapa variasi dicoba. Karena yang ada di pikiran baikku kala itu hanya perhatian-perhatian fantastis itu. Hingga akhirnya entah berapa lamanya, akhirnya pendaratan dilakukan secara darurat di Pulau Nirwana, Ambarawa. Selesai itu, kunyatakan kesungguhanku pada Bu Hajah. Ia menerimaku dengan hati yang gembira ria. Saat itu pula kami resmi mengikat janji untuk selalu bersama. Tak terpikirkan olehku tentang istriku di rumah saat itu. Aku tak sadar bahwa selama ini aku telah salah arah. Aku berharap untuk bisa selalu dengan Bu Hajah. Dan kami juga sama-sama menjaga rahasia ini bersama-sama. Dan terus mengulangi kebaikan itu kapanpun ada waktunya. Begitulah kisah antara aku dan Bu Hajah Zahra yang membuatku lupa diri. Aku tak peduli apa kata orang, yang penting kami bahagia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tolong berikan komentar kalian ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah ujian terberat ketika seseorang berada jauh dari rumah dan dikelilingi oleh kenyamanan yang melenakan. Lupa tujuan awal. Sosok Zulfikar menjadi pengingat keras bagi kita bahwa niat mulia merantau untuk memperbaiki nasib keluarga bisa hancur seketika jika kita tidak memiliki benteng iman yang kuat.
Melupakan istri yang setia menunggu demi kesenangan sesaat adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Batasan dalam kebaikan. Hubungan baik antara atasan dan bawahan atau pemilik rumah dan penghuni harus selalu disertai dengan batasan etika yang tegas. Kebaikan dan fasilitas yang diberikan Bu Haja seharusnya dibalas dengan rasa hormat dan profesionalisme, bukan dimanfaatkan sebagai celah untuk menjalin hubungan terlarang. Ilusi kebahagiaan. Membangun kebahagiaan di atas rahasia dan air mata pasangan sah hanyalah sebuah ilusi. Rasa nyaman yang didapat dari pelanggaran norma sosial tidak akan pernah membawa ketenangan batin yang sejati dalam jangka panjang. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga amanah hati, mengingat siapa yang tulus mendoakan kita di rumah, dan dijauhkan dari segala godaan yang dapat menghancurkan keutuhan keluarga. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.